Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak didik kita semuanya. Dan juga buat orang tua dan didik kami, salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema yang ketujuh, perkembangan teknologi. Subtema yang pertama, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang ke-6. Ini pembelajaran yang ke-6 ya anak kelas 3 ya. Ya, di sini ada wacana ya, cara membuat tempe. Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Seperti itu cara pembuatan tempe anak kelas 3 ya. Oke. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak ya. Jangan malas anak kelas 3 makan tempe ya. Nah, fungsi daripada tempe ini dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak ya. Udah jelas di sini disampaikan ya. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Itu dia anak kelas 3 ya. Oke, Bapak akan lanjutkan lagi. Amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini. Apa kira-kira manfaatnya anak kelas 3? Oke, di sini sudah Bapak buat ya. Oke, sini dia contohnya Bapak buat ya. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Itu dia manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai. Bapak akan lanjutkan untuk kita semuanya. Lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantunya. Perhatikan ya. Ini kotak yang dimaksud. Perhatikan anak kelas 3. Ini dia ya. Oke, kita akan baca sambil mengisi yang kosong ini ya. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui apa anak kelas 3? Iya, ini dia. Melalui teknologi pangan. Ya, teknologi jawabannya ya. Bahan utamanya adalah kacang apa yo? Iya, kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam apa kelas 3? Ya, berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat apa anak kelas 3? Iya, saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat ya. Suhu jawabannya ya. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Nah, apalagi di sini anak kelas 3? Yang terakhir, iya, konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh ya. Di sini sudah Bapak buat ya. Oke, Bapak akan lanjutkan kita semuanya. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkar
volume air yang lebih banyak. Iya, kalau volume itu isi anak kelas 3 ya. Oke, perhatikan gambar yang pertama ini ya. Satu panci ada 3 gelas ya. Gambar kedua ada satu panci dan ada 10 gelas. Yang ketiga satu panci 2 gelas. Gambar keempat satu panci 6 gelas. Gambar terakhir satu panci 1 gelas. Kira-kira mana volume yang paling banyak anak kelas 3? Ada yang tahu? Volume itu isi lu? Ada yang tahu? Iya, ini dia ya. Satu panci 10 gelas. Ini jawabannya. Oke, kan kita lanjutkan lagi. Diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Ini dia hal-hal baik ya. Hal yang baik dan hal buruk adanya perbedaan sifat dan kebiasaan tiap orang. Dengan adanya perbedaan sifat dan kebiasaan tiap orang memunculkan sikap tegang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan dan memperluas wawasan. Kemungkinan hal terburuknya adalah bisa berbeda pendapat, perang antar suku, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak dan tidak mau bersatu. Itu dia ya, mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Perhatikan ya. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut ini. Oke, yang perlu ditiru itu satu-satu dulu kita sampaikan ya. Bapak sampaikan untuk kita semuanya. Yang perlu ditiru apa itu kira-kira? Yang pertama, nah, muncul sikap tenggang rasa ya, itu yang harus ditiru ya. Yang berikutnya yang perlu ditiru apa itu? Ini dia, memahami perasaan orang lain ya. Yang ketiga, iya, saling melengkapi satu sama lain ya. Yang berikutnya, menghargai perbedaan. Yang berikutnya, memperkaya wawasan ya, anak kelas 3 ya. Ini hal-hal yang perlu ditiru ya. Oke, yang perlu dihindari. Nah, ini tidak usah ditiru ya, tapi Bapak sampaikan untuk kita semuanya. Kira-kira apa-apa aja yang perlu dihindari? Ini dia, perang antara suku bangsa ya, nggak usah kita perang-perangan ya sama, meskipun kita berbeda-beda suku ya. Oke, berbeda pendapat, nah ini perlu dihindari ya. Yang berikutnya, memaksakan kehendaknya, itu tidak perlu itu ya anak kelas 3. Yang berikutnya, tidak mau bersatu, iya kita harus bersatu ya. Oke, yang terakhir, suka mengadu domba. Hal seperti itu tidak perlu anak kelas 3 ya. Harus saling kerjasama yang bagus ya. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 semuanya. Sekian dan terima kasih.